kita mulai pelajaran pada siang kali ini, cara berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Mas Askar dibimbing. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Pak. Oke, baik. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Sebelum kita menuju ke materi, Bapak akan melihatkan sedikit cuplikan videonya. Nanti anak-anak melihat apa yang dijelaskan oleh video tersebut. Wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran agama Islam dan Kebudayaan. Materi kita pada kali ini adalah tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa dalam bahasa Arabnya disebut dengan saum, sedangkan secara bahasa mempunyai arti mencegah atau menahan diri. Puasa menurut istilah artinya menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum atau sesuatu yang merasakannya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, diawali niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalil Nabi tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dua macam puasa, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Puasa sunnah adalah puasa apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Puasa wajib terdiri dari puasa Ramadan, puasa Nazar, puasa Ramadan, dan puasa kifarat. Puasa sunnah terdiri dari puasa Syawal, puasa Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah, dan puasa hari Senin dan Kamis. Demikianlah materi kita tentang puasa dan macam-macam puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan video. Jadi kita sudah punya gambaran pada materi kali ini, puasa wajib dan puasa sunnah. Dalam puasa sunnah dan puasa wajib, pengertiannya itu adalah menurut syariat Islam. Puasa
wajib adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan diri dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kata saum di situ ada dua kata, yaitu saum dan siang. Nah, perbedaannya itu apa, teman-teman? Ada yang tahu? Saum dan siang? Saska? Kok nggak tahu? Tahu tidak? Baik. Kalau secara pengertian, saum itu masih umum. Saum artinya masih umum. Artinya apa? Kita menahan diri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sedangkan kalau siang itu lebih mendadak, lebih terus, seperti kita menahan diri dari orang-orang, menahan diri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tapi kita harus menjaga dari perbuatan yang seperti melihat mata kita jaga soyok, matanya kita suruh mosok, tidak melihat yang aneh-aneh sebetulnya. Kemudian ada beberapa syarat wajib puasa. Dalam berpuasa itu ada syaratnya, teman-teman. Tidak terkhususkan kepada semua orang, tapi itu ada syaratnya, yaitu Islam dari berakal sehat maupun mampu berpuasa suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat sahnya puasa sama saja, Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas. Ini ada sebuah dalil di mana diwajibkannya puasa bagi umat Islam. Mungkin bisa dibacakan. Oke. Nah ini, oke. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Artinya puasa ini tidak hanya diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad, tetapi dahulu nabi-nabi sebelumnya itu juga sudah ada yang namanya puasa, tapi puasanya berbeda. Untuk selanjutnya yaitu sunnah dalam berpuasa. Sunnah dalam puasa. Nah, ketika kita masuk bulan Ramadan, kita jangan hanya puasa saja menahan diri dari lapar, tapi pada kesempatan bulan Ramadan kita manfaatkan yang semaksimalnya, karena saat bulan Ramadan perbuatan kita apa saja itu kalau baik itu dilipat gandakan oleh Allah. Semisal contoh sederhana, tidur aja dikasih pahala oleh Allah. Apalagi kalau kita gunakan seperti membaca Al-Quran, kemudian etika di masjid, terus memberi sedekah kepada teman, memberi teman, itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu sunah-sunah dalam puasa ada makan sahur, itu sunah, kemudian makan sahur, sunah, dan terus menyediakan berbuka puasa, terus memberi buka puasa kepada orang lain, meninggalkan hal-hal yang dapat menggunakan nilai-nilai pada puasa. Kemudian untuk selanjutnya itu hal yang dilakukan saat puasa. Ketika kita sedang melakukan puasa, itu ada beberapa yang dilakukan seperti berkumur berlebihan. Wah, itu kok panas menurut awan marah, tak kumur Kemudian kok berlebihan itu tidak boleh, secukupnya saja. Itu makruh. Kemudian ketika wudhu menghirup air ke dalam hidung ketika puasa itu sudah makruh, tidak boleh. Nanti kita takutnya itu airnya malah masuk.
Paham ya? Oke. Kemudian kalian, nah, kita akan membahas puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu terdiri apa saja? Siapa yang tahu? Ramadan. Kita bahas yang puasa wajib apa saja. Satu. Kedua. Ada. Terus. Puasa Terus. Ketika kita menang. Untuk kemudian puasa sunnah itu terdiri dari apa saja? Kami. Terus puasa Senin Kamis, Puasa besok. Jumat Sabtu, Puasa tirakan. Senin Kamis, Jumat Sabtu. Nah, itulah tadi anak-anak puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian ada suatu pertanyaan, teman-teman. Nah, ketika ada seorang pilot atau sopir bis, nah itu kan orangnya tidak apa itu? Tidak Balik. kan selalu pergi. Nah, bagaimana pekerjaannya sebagai pilot atau sopir antara provinsi, dan apakah mereka boleh tidak puasa karena berstatus musafir? Boleh enggak? Itu boleh tidak berpuasa, tapi gini, ya enakan Pak, tidak berpuasa terus, nah, kan berpergian terus. Seperti itu. Tapi itu dia ada diperbolehkan berpuasa dan tidak. Oke ya, teman-teman. Baik, itulah tadi teman-teman sedikit materi yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu Bapak itu ada tugas. Nanti panduannya Bapak jelaskan. Kita bagi dulu menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Oke. Saya jelaskan dulu ya teman-teman untuk pengerjaan tugasnya. Jadi itu ada sebuah gambar. Nanti teman-teman diskusikan dengan kelompoknya. Maksud dari gambar tersebut apa? Kemudian nanti teman-teman mempresentasikan maju ke depan. Oke, Bapak beri kasih waktu berikutnya. Bapak. Ini Iya, Pak. Dan ikon yang tidak dicoret menunjukkan aktivitas yang sangat dianjurkan ketika puasa, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amal Sudah. Gambar menunjukkan seorang anak yang sedang menatap jam makan. Dan ini melambangkan kesadaran disiplin dalam memilih waktu berbuka puasa.
Gambar ini menggambarkan aspek pengendalian diri dari rasa lapar dan hingga waktu ini belum Pak. Kita dapat simpulkan dari ini belum Pak. ketika kita sedang dalam puasa, kita harus selalu menjaga perkara yang membatalkan puasa. Tidak boleh melakukan sesuatu hal yang nanti kita akan revisi seperti pahala kita kurang saat bulan puasa. Kalau bisa tersebut saat puasa kita mencari pahala yang Kecil Pak. Oke, kita breaking dulu ya. Kita. Coba ada breaking nanti ditirukan ya. Breakingan namanya atau fokus. Oke. Tahu. Contohnya ya, melihat, mendengar, fokus. Oke, paham? Paham ya? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, fokus. Supaya kita semangat lagi. Nah, supaya kita tambah semangat lagi dalam belajar, kita coba ada sedikit game. Nanti kelompok yang Bapak bagi tadi, nanti perwakilan yang 5 atau ayo perwakilan ayo kita cepat-cepatan yuk. Oke. Kelompok mana lu? Kelompoknya tadi. 1, 2, 3, 4, tetap. Ayo, jalan ya. Tekan kelompok pertama. Oke, oke. Bisa Pak. Siap. Ayo, satu kelompok nanti cepat-cepatan dari kelompok lain mana yang cepat dulu menjawab. Ayo, paham ya? Jadi kelompok pertama dulu. Orang oke tambah. Termasuk puasa sunnah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah disebut puasa. Orang yang menjalankan puasa puasa sunnah 6 hari bersama disebut puasa. Armia.
puasa sehari waktunya. Berikut ini ijab puasa adalah Oke, benar. Semua tenang. Ya, teman-teman, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini sebenarnya puasa sunnah dan puasa wajib dan puasa sunnah itu ada syarat yang harus kita puasa sunnah dan puasa wajib terdiri dari puasa sedangkan puasa sunnah terdiri dari puasa Senin, terus puasa dari hari Jadi teman-teman, mungkin cukup pelajaran pada kali ini. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.